Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada para jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kesempatan khutbah Jumat, sebagaimana kita ketahui, salah satu rukun khutbah adalah khatib menyampaikan pesan takwa. Pesan takwa itu pertama tentunya ditujukan kepada diri sendiri dan juga kepada para jamaah Jum'ah semuanya. Kalau kita lihat definisi dari takwa yang banyak diberikan oleh para ulama adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sementara sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau pernah ditanya tentang takwa, apa itu takwa? Maka beliau menjawab, setidaknya ada 4 indikator. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu seseorang memiliki rasa takut terhadap Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung. Lalu yang kedua adalah al-amalu bitanzil, yaitu melaksanakan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu indikator yang ketiga adalah bagaimana dia al-qana atau al-isti'dad liyaumir rahil, yaitu mempersiapkan untuk hari perjalanan yang panjang, yaitu hari akhirat kelak. Dan indikator yang keempat adalah al-qana'atu bil qalil, yaitu menerima apapun anugerah Allah walaupun dalam pandangan kita sebagai manusia itu dianggap sedikit. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka di setiap khutbah Jumat, sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana kita selalu mengupgrade untuk menanamkan kesadaran yang luar biasa dalam diri kita. Kita menyadari betul bahwa kita adalah makhluk yang sangat membutuhkan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setidaknya untuk menggali kesadaran ini, termasuk melalui khutbah Jumat, maka kita dorong dengan 3 hal agar endingnya atau ujungnya, hasilnya adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yang disebut dengan tafakkur. Tafakkur ini memiliki makna adalah bagaimana kita ini berpikir terhadap ayat-ayat kauniyah.
Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ayat-ayat kauniyah di hadapan kita. Bahkan di dalam diri kita amat banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Sebagaimana pesannya dalam surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak berpikir dan tidak melihat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita dalami lebih lanjut terkait dengan tafakkur tentang diri kita, maka kita akan mendapati bahwa kita, siapapun kita, apapun status sosial kita, maka kita berasal dari sesuatu yang sangat remeh, yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan dengan mimma immahin, yaitu dari air yang hina. Maka ketika kita menyadari dan kita bertafakkur asal kejadian kita, maka insya Allah kita sadar bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik, sehingga tidak ada rasa sombong atau merasa hebat dibanding yang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, untuk menguatkan tafakkur yang juga penting adalah tadabbur. Maka dari itu dalam kesempatan khutbah Jumat, khotib juga mengangkat ayat-ayat Al-Quran untuk kemudian digali isi kandungannya dan pelajaran yang bisa diambil hikmah dari ayat tersebut. Maka ini termasuk dalam konteks tadabbur. Konsep tafakkur dan tadabbur inilah yang kemudian kita ikuti dengan yang namanya tasyakkur, yaitu bagaimana kita menggunakan potensi dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Itulah sesungguhnya hakikat dari tasyakkur, yaitu bagaimana senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika wawasan kita bertambah, ketika ilmu kita bertambah, maka yang paling penting adalah bagaimana kesadaran diri kita yang kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan yang nyata dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jika ilmu dan wawasan hanyalah menjadi satu wacana atau satu pengetahuan yang tidak kita implementasikan dalam kehidupan kita, maka kita harus waspada dengan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengingatkan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu pengetahuannya tetapi kebaikannya tidak meningkat, hidayahnya tidak bertambah, maka sesungguhnya tidaklah bertambah bagi dia kecuali ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan setiap khutbah Jumat yang kita dengarkan betul-betul mampu menggugah kesadaran diri kita untuk kemudian kita laksanakan kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu kita mulai dari di dalam rumah kita sendiri, dalam keluarga kita. Insya Allah bangsa ini akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawwadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.